Tahukah kamu bahwa di ujung paling barat Pulau Jawa tersimpan sebuah nama yang sanggup membuat bulu kuduk sebagian orang berdiri hanya dengan mendengarnya? Nama itu adalah Banten. Selama berabad-abad, wilayah ini tidak hanya dikenal sebagai gerbang perdagangan internasional atau pusat kekuasaan Islam yang megah, tetapi juga sebagai tempat yang diselimuti oleh kabut misteri yang pekat. Banten telah lama menyandang predikat yang kontroversial, pusat ilmu hitam atau gudang ilmu gaib. Julukan ini bukan sekedar bisikan di warung kopi, melainkan sebuah label yang telah mengakar dalam kesadaran kolektif masyarakat Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Mendengar kata Banten, imajinasi publik seringkali langsung tertuju pada sosok-sosok pria perkasa yang kebal peluru, atraksi menusuk pipi dengan jarum raksasa tanpa mengeluarkan darah, hingga desas-desus tentang santet mematikan yang konon bisa dikirimkan hanya melalui embusan angin. Narasi-narasi ini berkembang begitu liar, diperkuat oleh tayangan media, film-film horor, hingga cerita tutur yang dibumbui drama. Akibatnya, Banten sering dipandang dengan rasa takut yang lebih besar daripada rasa kagum, seolah-olah setiap jengkal tanahnya menyimpan kutukan atau kekuatan gelap yang siap menerkam siapa saja yang berbuat salah. Namun, benarkah Banten adalah sarang bagi para pemuja kegelapan? Apakah benar tanah yang melahirkan ulama-ulama besar kaliber dunia seperti Syekh Nawawi Al-Bantani yang menjadi imam di Masjidil Ahram hanyalah sebuah pusat praktik okultisme yang menyimpang? Jika kita bersedia menyingkap kabut prasangka tersebut dan melihat lebih dalam ke akar sejarahnya, kita akan menemukan sebuah realitas yang jauh lebih kompleks dan mencengangkan. Sebutan pusat ilmu hitam sebenarnya adalah sebuah miskonsepsi besar yang lahir dari percampuran antara ketakutan musuh di masa lalu, ketidaktahuan masyarakat luar, dan cara masyarakat Banten sendiri dalam menjaga kehormatan serta kedaulatan tanah mereka. Apa yang dianggap sebagai sihir oleh pihak luar, seringkali bagi masyarakat setempat adalah sebuah bentuk benteng pertahanan yang lahir dari kedalaman spiritualitas dan latihan fisik yang keras. Melalui narasi ini, kita akan melakukan perjalanan menembus waktu. Kita akan membedah satu demi satu lapisan sejarah yang membentuk identitas Banten. Mulai dari akar kepercayaan kuno di pedalaman Gunung Karang, transformasi besar saat Islam datang membawa tatanan baru, hingga lahirnya kelas sosial jawara yang menjadi momok bagi para penjajah. Kita akan melihat bagaimana atraksi kekebalan tubuh yang fenomenal seperti debus sebenarnya adalah instrumen perang psikologis, bukan sekedar pamer kekuatan gaib. Prolog ini adalah pintu masuk untuk memahami bahwa Banten bukan sekedar tempat mistis, melainkan sebuah wilayah yang memiliki harga diri tinggi. Narasi ini akan menyajikan fakta di balik mitos, menjelaskan dengan lugas mengapa stigma itu muncul dan mengapa hingga hari ini Banten tetap menjadi salah satu wilayah paling disegani di Nusantara. Mari kita mulai menelusuri sejarah ini dari titik yang paling awal, dari tanah merah Banten Girang, jauh sebelum peradaban modern menyentuh pesisir Sunda. Untuk memahami mengapa Banten sering diasosiasikan dengan kekuatan goib, kita tidak bisa hanya melihat Banten hari ini. Kita harus mundur jauh ke belakang, ke masa ketika wilayah ini masih dikenal sebagai Banten Girang, sebuah peradaban pedalaman yang terletak di hulu sungai, jauh sebelum pelabuhan besar di pesisir dibangun. Disinilah letak akar kekuatan itu bermula, jauh sebelum istilah ilmu hitam atau sihir dipopulerkan oleh orang luar. Masyarakat Banten kuno telah memiliki sistem kepercayaan yang sangat kuat terhadap kekuatan alam dan energi spiritual yang mereka sebut sebagai bagian dari keseimbangan jagat raya. Pada masa pra-Islam, Banten adalah bagian dari kerajaan Pajajaran yang bercorak Hindu-Buddha, namun dengan akar animisme-dinamisme yang sangat kental. Masyarakatnya meyakini bahwa gunung-gunung di Banten, terutama Gunung Karang, Gunung Pulasari, dan Gunung Kencana, adalah tempat bersemayamnya para dewa dan roh leluhur yang agung. Gunung-gunung ini bukan sekedar gundukan tanah, melainkan paku bumi yang menjaga kestabilan Pulau Jawa.
Di lereng-lereng gunung inilah para ajar atau pendeta atau pertapa melakukan olah batin, meditasi, dan tirakat tingkat tinggi untuk mendapatkan kesaktian atau yang mereka sebut sebagai kanuragan. Dalam tradisi kuno ini, memiliki kesaktian bukanlah sesuatu yang dianggap aneh atau jahat. Bagi mereka, itu adalah teknologi spiritual. Kemampuan untuk kebal senjata, mengobati penyakit dengan doa, atau memiliki kekuatan fisik di atas rata-rata dianggap sebagai anugerah bagi mereka yang mampu menaklukkan hawa nafsu melalui laku prihatin yang berat. Salah satu sosok sentral dalam fase ini adalah Prabu Pucuk Umun, penguasa Banten Girang yang legendaris. Ia digambarkan sebagai sosok dengan kesaktian yang luar biasa, pemimpin dari para Jawara Purba yang memiliki kemampuan olah kanuragan yang sulit dinalar oleh manusia biasa. Inilah fase di mana benih reputasi mistis Banten ditanamkan. Para petapa dan jawara di masa itu seringkali menggunakan kekuatan mereka untuk menjaga kelestarian alam dan mempertahankan wilayah dari gangguan luar. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang simbol-simbol gaib, rajah, dan mantra-mantra yang diwariskan secara turun-temurun. Namun penting untuk dicatat bahwa pada titik ini, kekuatan tersebut tidak dipandang sebagai ilmu hitam. Ia adalah identitas budaya dan bentuk pertahanan diri sebuah bangsa yang hidup berdampingan dengan alam liar yang ganas. Ketika kita berbicara tentang sihir di Banten, sebenarnya kita sedang membicarakan sisa-sisa memori kolektif tentang kehebatan para leluhur di Banten Girang. Praktik-praktik seperti puasa berhari-hari, bertapa di gua, hingga mandi di 7 sumur keramat di puncak Gunung Karang, semuanya berakar dari masa ini. Bagi masyarakat luar yang melihat praktik-praktik ini tanpa memahami filosofi di baliknya, hal tersebut tampak seperti sesuatu yang gelap dan mengerikan. Padahal bagi orang Banten kuno, itu adalah cara mereka menyelaraskan diri dengan kekuatan pencipta dan alam semesta. Akar purba inilah yang nantinya akan bersentuhan dengan ajaran baru yang dibawa dari tanah seberang. Sebuah pertemuan yang tidak menghapus kekuatan lama, melainkan mengubah wujudnya menjadi sesuatu yang lebih religius, namun tetap menyisakan aura misteri yang tak kunjung padam. Tanpa memahami bahwa Banten adalah tanah para pertapa sejak ribuan tahun lalu, kita tidak akan pernah mengerti mengapa hingga detik ini, aroma mistis masih terasa begitu kuat saat kita menginjakkan kaki di tanah ini. Transisi dari Banten Girang yang purba menuju Kesultanan Banten yang megah adalah salah satu fase paling menentukan dalam sejarah spiritualitas di ujung barat Jawa. Disinilah letak titik balik yang sering disalahpahami oleh banyak orang. Anggapan bahwa Islam menghapus seluruh sihir masa lalu. Faktanya, yang terjadi bukanlah penghapusan, melainkan sebuah transformasi besar-besaran. Ketika Sunan Gunung Jati dan putranya, Sultan Maulana Hasanuddin, menapakkan kaki di tanah ini pada abad ke-16, mereka tidak datang hanya membawa pedang, melainkan membawa sebuah tatanan spiritual baru yang lebih tinggi, yang kemudian dikenal sebagai ilmu hikmah. Legenda yang paling terkenal menceritakan adu kesaktian antara Sultan Maulana Hasanuddin dengan penguasa Banten Girang, Prabu Pucuk Umun. Dalam narasi sejarah tutur, pertarungan ini tidak hanya melibatkan adu fisik, tetapi juga adu kekuatan batin. Pucuk Umun dengan kesaktian lamanya yang bersumber dari pertapaan di gunung, melawan Hasanuddin yang membawa kekuatan doa dan zikir. Kemenangan Hasanuddin menandai berakhirnya era Banten Girang dan dimulainya era Kesultanan. Namun yang menarik adalah para pengikut Pucuk Umun yang tidak masuk Islam memilih mundur ke pedalaman, yang kini dikenal sebagai masyarakat Baduy. Sementara mereka yang menetap mulai mengasimilasi kekuatan lama mereka ke dalam nafas Islam. Di masa inilah, istilah sihir atau ilmu gaib mulai mengalami pergeseran makna di mata masyarakat Banten. Kekuatan-kekuatan luar biasa yang sebelumnya dianggap sebagai anugerah alam atau dewa, kini difilter melalui ajaran sufisme atau tasawuf. Olah batin yang dahulunya berupa mantra-mantra kuno, digantikan dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran, wirid, dan hizib. Inilah yang kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai ilmu kanuragan versi Banten yang sangat religius. Mereka meyakini bahwa jika seseorang mampu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan tirakat yang keras, seperti puasa mutih atau zikir ribuan kali, maka Tuhan akan memberikan karawah atau perlindungan gaib.
Bagi pengamat dari luar, terutama para pedagang asing yang mulai berdatangan ke Pelabuhan Banten, pemandangan para santri atau jawara yang bisa melakukan hal-hal ajaib setelah beribadah dianggap sebagai sesuatu yang sangat mistis. Mereka melihat fenomena ini sebagai sihir, padahal bagi masyarakat Banten, itu adalah bentuk ketaatan yang membuahkan kekuatan fisik. Disinilah akar kesalahpahaman itu semakin kuat. Dunia luar melihat hasilnya yang tampak ajaib, sementara masyarakat Banten fokus pada proses spiritualnya yang sangat disiplin dan religius. Pusat-pusat penyebaran ilmu ini berpindah dari gua-gua pertapaan ke pesantren-pesantren dan sudut-sudut istana kesultanan. Para ulama di Banten kala itu bukan hanya ahli dalam kitab kuning, tetapi juga banyak yang menguasai ilmu bela diri dan perlindungan gaib. Mereka mengajarkan bahwa kekuatan tersebut adalah amanah untuk membela agama dan tanah air, bukan untuk kesombongan atau mencelakai sesama tanpa alasan. Transformasi ini sangat penting karena ia mengubah energi liar dari masa pra-Islam menjadi energi terarah yang digunakan untuk kepentingan kedaulatan negara. Oleh karena itu, jika orang bertanya mengapa Banten identik dengan hal-hal gaib, jawabannya adalah karena di tanah ini, Islam tidak membuang budaya keberanian dan kekuatan fisik, jawara, melainkan membungkusnya dengan syariat. Kekuatan yang dahulunya dianggap hitam atau abu-abu oleh sejarah, kini menjadi putih di bawah bendera kesultanan. Namun di mata mereka yang tidak paham, semua kekuatan yang melampaui logika tetap saja diberi label yang sama, sihir. Inilah pondasi awal mengapa Banten mulai dijuluki sebagai tempatnya orang-orang sakti dengan ilmu yang tak masuk akal. Jika kita berbicara tentang Banten, mustahil untuk tidak menyebut satu kata yang sangat identik dengan wilayah ini. Jawara. Namun, tahukah kamu bahwa istilah jawara seringkali disalahartikan oleh masyarakat luas sebagai sosok jagoan pasar atau bahkan preman yang mengandalkan kekerasan dan ilmu hitam? Untuk memahami akar mengapa Banten dijuluki pusat kekuatan gaib, kita harus meluruskan sejarah dan filosofi di balik sosok jawara ini. Karena dari tangan dan batin merekalah, reputasi sakti Banten terpelihara selama berabad-abad. Secara historis, jawara bukanlah kelas sosial yang berdiri sendiri untuk tujuan kriminal. Di masa Kesultanan Banten, muncul sebuah tatanan kemasyarakatan yang unik, yaitu segitiga kekuatan yang terdiri dari ulama, pemimpin spiritual, umaro, pemerintah atau birokrat, dan jawara, pelindung rakyat. Jawara adalah kelompok masyarakat yang memiliki ketangkasan fisik di atas rata-rata dan menguasai ilmu bela diri, pencaksilat. Mereka bertugas sebagai benteng pertahanan desa, penjaga keamanan, sekaligus eksekutor lapangan dari perintah-perintah para ulama untuk menegakkan keadilan. Filosofi kekuatan seorang jawara Banten sangatlah mendalam. Nama jawara seringkali dikaitkan dengan akronim dari sifat-sifat mulia dalam bahasa lokal, seperti jago, ahli bela diri, wani, berani karena benar, dan ramah, santun dalam pergaulan. Seorang jawara sejati tidak hanya dilatih secara fisik di paguron, perguruan silat, tetapi juga digembleng secara batin oleh para kiai atau ulama. Disinilah titik temu antara kekuatan fisik dan mistis itu terjadi. Sebelum seorang murid dianggap sebagai jawara, ia harus melewati serangkaian ritual spiritual seperti puasa, wirid, bacaan doa tertentu, dan mandi di pancuran keramat. Proses gemblengan batin inilah yang melahirkan apa yang disebut sebagai piandel, sesuatu yang diandalkan atau pegangan hidup. Piandel ini bisa berupa amalan doa yang membuat kulit tidak mempan senjata tajam, ilmu kebal, kemampuan menghilang dari pandangan musuh, panglimunan, hingga kekuatan pukulan yang mampu meremukkan batu. Bagi masyarakat Banten, kekuatan ini adalah karomah atau anugerah dari Tuhan atas ketaatan mereka. Namun, bagi musuh-musuh mereka, terutama kompeni Belanda yang menyaksikan anak buahnya tumbang oleh orang-orang yang seolah-olah tidak bisa mati, kekuatan ini dianggap sebagai sihir gelap yang menakutkan. Inilah sebabnya mengapa label ilmu hitam mulai melekat secara masif. Penjajah Belanda yang frustasi menghadapi perlawanan gerilya para jawara seringkali melakukan propaganda hitam. Mereka menyebut para pejuang Banten sebagai pengikut setan atau pengguna sihir agar rakyat takut dan menjauh. Padahal, realitasnya adalah sebuah disiplin tinggi antara olah tubuh, silat, dan olah ruh, agama. Jawara adalah simbol kedaulatan.
Mereka adalah orang-orang yang memilih untuk tidak tunduk pada penindasan dengan cara mengasah potensi manusia hingga ke batas maksimal, baik fisik maupun metafisik. Hingga saat ini, warisan filosofi Jawara masih sangat terasa. Meski zaman telah berganti, penghormatan terhadap kekuatan tetap ada dalam budaya Banten. Namun, penting untuk diingat bahwa akar asli dari Jawara adalah pembelaan terhadap kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar. Stigma negatif yang menyamakan Jawara dengan ilmu hitam adalah sisa-sisa dari ketakutan sejarah yang tidak terjelaskan secara logika oleh mereka yang berada di luar lingkaran budaya Banten. Kekuatan Jawara bukan untuk pamer sihir, melainkan sebuah pernyataan bahwa di tanah ini, kehormatan tidak bisa dibeli, dan pertahanan tidak hanya dilakukan dengan senjata besi, tapi juga dengan kekuatan doa yang merasuk ke dalam tulang. Jika ada satu hal yang paling bertanggung jawab atas citra Banten sebagai kota sihir di mata dunia, maka jawabannya adalah debus. Bayangkan sebuah kerumunan di bawah terangnya obor, suara tabuhan gendang dan seruna yang ritmis, lalu seorang pria maju ke tengah lingkaran. Dengan tenang, ia mengambil sebatang besi runcing yang disebut al-madad, meletakkannya di perut, lalu memintanya dipukul dengan godam sekuat tenaga. Besi itu melengkung, namun kulit sang pria tetap mulus tanpa goresan sedikitpun. Bagi penonton awam, terutama orang barat di masa kolonial, pemandangan ini adalah puncak dari manifestasi sihir hitam yang mengerikan. Namun, benarkah debus adalah praktik sihir? Untuk memahami akarnya, kita harus melihat jauh ke dalam tradisi sufisme yang masuk ke Banten pada abad ke-16 dan ke-17. Nama debus sendiri berasal dari kata Arab, dabus, yang berarti senjata tajam berhulu kayu. Kesenian ini awalnya dibawa oleh para penyebar agama Islam, khususnya dari tarekat Rifaiyah. Tujuannya sangat jauh dari sekadar pamer kesaktian. Di masa lalu, debus adalah sebuah sarana untuk menunjukkan bahwa kekuatan Tuhan berada di atas segalanya. Dan bagi mereka yang memiliki iman yang teguh, api tidak akan membakar dan besi tidak akan melukai. Transformasi debus menjadi instrumen yang sangat ditakuti terjadi pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Saat itu, Banten sedang berada dalam tekanan hebat dari VOC Belanda. Sultan menyadari bahwa rakyatnya membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar senjata bambu runcing atau parang. Mereka membutuhkan kekuatan mental dan keyakinan diri yang tak tergoyahkan. Debus kemudian dijadikan alat perang psikologis. Para pejuang Banten mempertontonkan kekebalan tubuh mereka di depan serdadu Belanda. Bayangkan ketakutan para penjajah saat melihat musuh mereka tidak mati meski dihujani peluru atau disabet pedang. Di mata Belanda, ini adalah ilmu iblis. Namun di hati rakyat Banten, ini adalah perisai gaib yang diberikan oleh Sang Pencipta. Penting untuk ditegaskan bahwa dalam filosofi aslinya, debus bukanlah sihir yang menggunakan bantuan jin atau makhluk halus untuk mencelakai orang. Debus adalah perpaduan antara olah pernafasan, konsentrasi batin yang luar biasa, dan pembacaan doa-doa, wirid, serta sholawat. Seorang praktisi debus harus menjalani masa penyucian diri yang panjang sebelum bisa melakukan atraksi tersebut. Mereka harus menjaga wudhu, menjauhi larangan agama, dan benar-benar memasrahkan diri kepada Tuhan. Inilah yang membuat mereka mencapai kondisi trans atau fokus tingkat tinggi, di mana tubuh mereka seolah-olah memiliki resonansi yang berbeda terhadap benda tajam. Namun, mengapa dunia luar tetap menganggapnya sebagai sihir hitam? Hal ini disebabkan oleh sifat atraksinya yang ekstrim dan seringkali berdarah-darah, secara visual meski pelakunya tidak terluka. Menusuk pipi dengan kawat, menyiram tubuh dengan air keras, hingga mengunyah kaca adalah tindakan yang tidak masuk akal dalam logika medis dan fisika. Karena ketidakmampuan akal sehat untuk menjelaskan fenomena ini, maka label sihir menjadi jalan pintas yang paling mudah diambil. Hingga saat ini, debus tetap menjadi ikon budaya Banten. Meskipun kini lebih banyak ditampilkan sebagai atraksi artis dan budaya untuk menyambut tamu atau dalam upacara adat, esensi misterinya tetap terjaga. Debus adalah saksi bisu sejarah yang menunjukkan bagaimana masyarakat Banten mengintegrasikan kekuatan spiritual ke dalam fisik mereka untuk bertahan hidup. Ia adalah wajah dari Banten yang sakti, sebuah wilayah di mana batas antara realitas material dan kekuatan metafisika menjadi begitu tipis. Inilah yang membuat stigma Banten sebagai pusat kekuatan gaib terus terjaga hingga ke generasi modern sekarang ini.
Tahukah kamu bahwa di balik riuhnya industri di pesisir Banten, terdapat sebuah meru atau pasak bumi yang dipercaya sebagai pusat gravitasi spiritual seluruh tanah Jawara? Ia adalah Gunung Karang. Jika Banten dijuluki sebagai pusat ilmu gaib, maka Gunung Karang adalah jantungnya. Gunung dengan ketinggian 1778 meter di atas permukaan laut ini bukan sekedar bentang alam vulkanik purba, melainkan titik temu antara legenda, sejarah penyebaran agama, dan praktik-praktik mistis yang masih bernafas hingga hari ini. Sejarah mencatat bahwa Gunung Karang adalah lokasi bertemunya dua kekuatan besar yang membentuk wajah Banten. Di puncaknya, konon Sultan Maulana Hasanuddin melakukan adu kesaktian terakhir dengan Prabu Pucuk Umun. Pertempuran tersebut digambarkan bukan hanya sebagai konflik fisik, melainkan adu kekuatan batin yang mengguncang langit. Kemenangan Sultan Hasanuddin di puncak gunung ini secara simbolis menandakan bahwa energi spiritual gunung tersebut telah dikuasai oleh tatanan baru. Namun, sisa-sisa kekuatan lama tidak pernah benar-benar pergi. Mereka menyatu dengan doa-doa dan zikir, menciptakan aura mistis yang sangat kuat. Salah satu daya tarik utama yang memperkuat label sakti pada Gunung Karang adalah adanya Sumur Tujuh. Terletak di puncak tertinggi, Sumur Tujuh diyakini sebagai tempat suci peninggalan para leluhur dan sultan. Menurut kepercayaan setempat, ketujuh sumur ini memiliki khasiat yang berbeda-beda, mulai dari untuk kewibawaan, pengasihan, hingga perlindungan diri dari mara bahaya. Banyak orang dari luar Banten, mulai dari politisi hingga pengusaha, datang mendaki gunung ini hanya untuk melakukan ritual mandi atau ngalap berkah di sana. Di mata orang awam, ritual-ritual di tempat terpencil dan berkabut seperti ini seringkali disalahartikan sebagai praktik ilmu hitam atau pemujaan setan. Padahal, jika kita menelaah lebih dalam, Gunung Karang sebenarnya adalah tempat bagi para pencari kedamaian batin. Di lereng-lerengnya, terdapat banyak petilasan dan makam para wali serta ulama besar yang dahulu memilih hidup menjauh dari keramaian. Zuhud. Praktik tirakat atau berdiam diri di gunung ini adalah tradisi panjang dalam ilmu tasawuf di Banten untuk membersihkan jiwa. Namun reputasi gunung ini sebagai gudang kesaktian memang tidak bisa dipungkiri. Banyak orang percaya bahwa bagi siapa saja yang mampu menaklukkan dingin dan sunyinya Gunung Karang dengan laku spiritual tertentu, ia akan turun membawa isi atau kekuatan yang tak tertandingi. Inilah yang kemudian menjadi bumbu bagi narasi Banten Kota Sihir. Karena banyaknya orang yang datang dari berbagai penjuru Nusantara untuk mencari kesaktian di Gunung Karang, muncul stigma bahwa Banten adalah tempat jual beli ilmu gaib. Padahal, bagi masyarakat lokal, Gunung Karang adalah simbol kewibawaan dan penjaga moral. Gunung ini dianggap bisa memberikan celaka bagi mereka yang datang dengan niat buruk atau hati yang kotor. Mitos dan fakta di Gunung Karang bercampur aduk dalam kabut yang selalu menyelimuti puncaknya. Ia tetap berdiri kokoh sebagai saksi bisu bagaimana manusia Banten mengolah rasa dan kekuatan batin mereka. Keberadaan Gunung Karang memastikan bahwa identitas Banten sebagai wilayah dengan dimensi spiritual yang mendalam akan selalu terjaga. Bagi mereka yang takut, ia adalah tempat penuh sihir. Namun bagi mereka yang paham, ia adalah perpustakaan gaib yang menyimpan rahasia kekuatan manusia yang sesungguhnya. Tahukah kamu bahwa di antara sekian banyak jenis kekuatan gaib yang dikaitkan dengan Banten, nama santet dan ilmu karang adalah dua hal yang paling sering membuat orang luar gemetar? Disinilah letak puncak dari salah paham yang selama ini menyelimuti identitas Banten. Label pusat ilmu hitam seringkali bersumber dari ketakutan akan kekuatan penghancur yang konon dimiliki oleh para jawara atau dukun di wilayah ini. Namun, jika kita membedahnya secara lugas, kita akan menemukan perbedaan tajam antara ilmu pertahanan diri yang luhur dengan praktik sihir hitam yang menyimpang. Pertama, kita harus bicara soal ilmu karang. Dalam khazanah spiritual Banten, ilmu karang dianggap sebagai salah satu puncak dari ilmu kedigdayaan atau kanuragan. Nama karang merujuk pada karang di lautan yang tidak goyah dihantam ombak, atau dalam filosofi lain merujuk pada kemampuan meluluhkan atau meleburkan lawan.
Konon, siapapun yang memiliki ilmu ini, jika ia memukul atau menyentuh lawan dengan niat menyerang, maka tulang atau kekuatan lawan tersebut akan luluh seketika. Bagi dunia luar yang hanya mendengar cerita ini tanpa memahami konteksnya, ilmu karang terdengar seperti sihir yang sangat jahat. Namun, faktanya, ilmu karang di Banten awalnya diciptakan sebagai ilmu benteng pertahanan terakhir. Di masa penjajahan, ilmu ini adalah senjata rahasia para pejuang untuk menghadapi lawan yang memiliki persenjataan lebih lengkap. Seorang pemilik ilmu karang sejati diikat oleh sumpah yang sangat berat. Ia tidak boleh memulai keributan, tidak boleh sombong, dan hanya boleh menggunakannya dalam kondisi terdesak untuk membela diri atau agama. Kesalahpahaman terjadi ketika ilmu ini disamakan dengan santet, padahal ilmu karang adalah ilmu bela diri kontak fisik, bukan serangan jarak jauh yang menggunakan bantuan makhluk halus. Lalu bagaimana dengan santet? Inilah isu yang paling sensitif. Secara faktual, kita tidak bisa memungkiri bahwa di pelosok-pelosok daerah manapun di Indonesia, praktik mistis untuk mencelakai orang lain atau tenung atau teluh memang ada, termasuk di sebagian kecil wilayah Banten. Namun, menjadikan Banten sebagai pusat santet adalah sebuah generalisasi yang sangat tidak adil. Di Banten, pengaruh ulama dan pesantren sangatlah dominan. Dalam ajaran Islam yang dipegang teguh oleh masyarakat Banten, santet adalah perbuatan syirik dan termasuk dosa besar yang paling dikutuk. Stigma Banten pusat santet sebenarnya lebih banyak dipicu oleh sifat masyarakat Banten yang sangat tertutup mengenai ilmu-ilmu simpanan mereka. Di masa lalu, kerahasiaan adalah bagian dari strategi perang. Jika musuh takut karena menyangka kita punya ilmu santet, maka musuh tidak akan berani menyerang. Strategi menakut-nakuti ini ternyata sangat efektif meredam nyali penjajah, namun efek sampingnya tetap membekas hingga ribuan tahun kemudian sebagai citra buruk bagi masyarakat luar yang tidak paham. Oleh karena itu, narasi ilmu hitam di Banten sebenarnya adalah sebuah salah kaprah kolektif. Apa yang dimiliki Banten adalah kekuatan mental dan spiritual yang sangat kuat, yang jika disalahgunakan oleh segelintir individu memang bisa menjadi destruktif. Namun, bagi masyarakat Banten secara keseluruhan, kekuatan gaib adalah perisai, bukan senjata untuk menindas. Menganggap semua ilmu di Banten sebagai ilmu hitam sama saja dengan mengabaikan ribuan pesantren yang setiap harinya mengumandangkan ayat-ayat suci untuk menolak segala bentuk praktik sihir. Tahukah kamu bahwa label pusat ilmu hitam yang melekat erat pada Banten tidak hanya lahir dari sejarah kuno atau praktik spiritual di pedalaman, tetapi juga dipupuk secara masif oleh industri hiburan dan media modern. Jika sejarah memberikan dasar bagi reputasi kesaktian Banten, maka media massa, mulai dari film horor, majalah mistis, hingga konten media sosial, adalah pihak yang bertanggung jawab mengubah reputasi tersebut menjadi stigma sihir yang menakutkan dan seringkali melenceng dari fakta aslinya. Sejak era keemasan film horor Indonesia pada tahun 1980-an dan 1990-an, nama Banten seringkali dijadikan latar belakang atau asal-usul dari kekuatan gelap yang menjadi musuh utama dalam cerita. Karakter dukun santet yang sakti, kiriman paku atau jarum melalui perut, hingga ritual-ritual berdarah di bawah sinar bulan purnama seringkali diasosiasikan dengan orang pintar dari Banten. Penggambaran visual ini sangat kuat membekas di ingatan kolektif masyarakat. Film-film tersebut mengambil elemen budaya nyata seperti atraksi debus atau pakaian jawara, namun membuang konteks religiusnya dan menggantinya dengan narasi persekutuan dengan setan demi kepentingan dramatisasi layar lebar. Fenomena ini diperparah oleh jurnalisme sensasional yang marak pada dekade-dekade lalu. Majalah-majalah bergenre mistis seringkali memuat laporan utama tentang ekspedisi berburu ilmu gaib ke Banten. Mereka mengeksploitasi kerahasiaan para praktisi kebatinan di Banten, menjadikannya komoditas jualan yang menggiurkan. Akibatnya, masyarakat luar yang tidak pernah menginjakan kaki di tanah Jawara ini hanya menerima informasi satu arah, bahwa Banten adalah tempat di mana segala masalah bisa diselesaikan secara gaib, entah itu untuk mencari kekayaan instan, pesugihan, atau untuk menjatuhkan lawan melalui jalur mistis. Di era digital sekarang, pola ini bergeser ke media sosial.
Banyak pembuat konten, YouTuber atau TikToker yang mengunjungi situs-situs bersejarah di Banten seperti Makam Keramat atau lereng Gunung Karang hanya untuk membuat konten uji nyali atau mencari penampakan makhluk halus. Narasi yang dibangun tetap sama. Banten itu angker, Banten itu pusatnya ilmu hitam. Hal ini menenggelamkan fakta bahwa Banten sebenarnya adalah provinsi yang sedang berbenah menjadi pusat industri berat seperti di Cilegon dan pusat pendidikan Islam, kota santri. Salah kaprah yang diciptakan oleh budaya populer ini sangat merugikan citra masyarakat Banten. Identitas Jawara yang seharusnya bermakna kesatria pembela kebenaran dalam beberapa produk media justru digambarkan sebagai sosok yang menggunakan ilmu hitam untuk kepentingan egois. Begitu pula dengan simbol-simbol keagamaan yang sering disandingkan dengan praktik klinik dalam film, sehingga menciptakan persepsi yang salah bahwa ilmu gaib di Banten adalah bagian dari ajaran agama, padahal para ulama Banten adalah pihak yang paling keras menentang praktik sihir. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa apa yang kita tonton di layar kaca atau baca di internet tentang sihir Banten seringkali hanyalah konstruksi hiburan yang mengejar rating. Media telah menyederhanakan sejarah perlawanan yang heroik dan spiritualitas yang mendalam menjadi sekedar cerita hantu yang dangkal. Dengan memahami peran media ini, kita bisa mulai memisahkan mana yang merupakan warisan budaya asli Banten yang patut dihormati, dan mana yang merupakan bumbu cerita yang sengaja diciptakan untuk memicu rasa takut demi keuntungan komersial semata. Dunia terus berputar, dan wajah Banten yang kita kenal hari ini telah mengalami pergeseran yang sangat drastis dari citra mistis masa lalunya. Jika kita berkendara menyusuri jalan tol menuju ujung barat Jawa, pemandangan yang menyambut kita bukanlah hutan belantara yang dihuni para pertapa sakti, melainkan deretan cerobong asap raksasa, instalasi pipa baja, dan pelabuhan-pelabuhan internasional yang sibuk. Banten kini adalah salah satu tulang punggung industri nasional Indonesia. Di sini, besi baja diproduksi, energi listrik untuk Pulau Jawa dihasilkan, dan ribuan kontainer barang bergerak setiap harinya menuju mancanegara. Transformasi ekonomi ini menciptakan sebuah paradoks yang menarik. Bagaimana sebuah wilayah yang begitu modern dan industrialis masih bisa mempertahankan reputasinya sebagai pusat kekuatan gaib? Jawabannya terletak pada cara masyarakat Banten mengintegrasikan nilai-nilai lama ke dalam struktur kehidupan modern. Di tengah gemuruh mesin pabrik di Cilegon atau hiruk-pikuk pusat perbelanjaan di Tangerang, akar spiritualitas Banten tetap bernafas dengan tenang. Ritual-ritual keselamatan, doa bersama atau tasyakuran, dan penghormatan terhadap para sesepuh atau kiai masih dilakukan oleh kaum buruh hingga pemilik modal besar. Bagi mereka, teknologi dan doa bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dua sayap yang harus seimbang agar usaha mereka berjalan lancar. Identitas Jawara pun ikut bertransformasi. Di era modern, sosok Jawara tidak lagi selalu identik dengan pendekar yang berkelana membawa golok dan mencari musuh untuk diadu kesaktiannya. Jawara masa kini banyak yang telah menjadi pengusaha sukses, tokoh politik, atau pimpinan organisasi kemasyarakatan. Kekuatan yang mereka miliki bukan lagi sekedar ilmu kebal, melainkan pengaruh sosial, jaringan ekonomi, dan ketegasan dalam memimpin. Meskipun begitu, aura sebagai keturunan orang-orang sakti tetap melekat pada mereka sebagai bentuk modal sosial. Di Banten, rasa hormat terhadap seseorang seringkali masih didasarkan pada silsilah dan kedalaman pemahaman spiritualnya, bukan hanya karena kekayaan materinya. Di sisi lain, sistem pendidikan di Banten juga mengalami kemajuan pesat. Ribuan pesantren kini telah mengadopsi kurikulum modern, menggabungkan pendidikan agama dengan teknologi informasi dan sains. Generasi muda Banten saat ini lebih banyak yang bercita-cita menjadi insinyur, dokter, atau ahli IT daripada menjadi praktisi ilmu kanuragan tradisional. Mereka memandang warisan kekebalan atau atraksi debus sebagai kekayaan budaya, folklore yang patut dilestarikan, bukan lagi sebagai ilmu hitam yang digunakan untuk kekerasan. Kesadaran akan syariat Islam yang semakin kuat juga perlahan mengikis praktik-praktik klinik yang dahulu dianggap menyimpang. Namun, stigma kota sihir terkadang masih digunakan secara oportunistik. Dalam kontestasi politik lokal atau persaingan bisnis, desas-desus tentang kiriman goib dari Banten kadang sengaja ditiupkan sebagai bentuk tekanan psikologis kepada lawan.
Ini membuktikan bahwa meskipun Banten sudah sangat modern secara fisik, memori kolektif masyarakat tentang kekuatan metafisika tanah ini masih sangat kuat. Banten berhasil membuktikan bahwa sebuah wilayah bisa menjadi raksasa industri tanpa harus kehilangan jiwa dan identitas spiritualnya. Di tanah ini, masa depan yang canggih dan masa lalu yang penuh misteri hidup berdampingan di bawah bayang-bayang gunung karang yang tetap berdiri kokoh. Menjaga kehormatan atau marwah adalah inti dari keberadaan masyarakat Banten sejak zaman Kesultanan hingga era digital saat ini. Di tengah derasnya arus globalisasi dan stigmatisasi yang belum sepenuhnya hilang, Banten tetap berdiri kokoh dengan satu prinsip. Kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan menghancurkan orang lain, melainkan pada kemampuan menjaga diri, keluarga, dan tanah air. Apa yang oleh orang luar sering disebut sebagai sihir atau ilmu gaib, bagi masyarakat Banten adalah sebuah warisan spiritual yang harus dijaga kemurniannya agar tidak jatuh ke dalam kesesatan atau penyalahgunaan yang merusak nama baik daerah. Kunci utama dari bertahannya marwah Banten adalah sinergi antara ulama dan jawara yang tetap terjaga hingga kini. Meskipun dunia telah berubah menjadi sangat materialistik, struktur sosial di pedesaan Banten masih sangat menghormati nasihat para kiai. Di pesantren-pesantren tradisional, pengajaran tentang ilmu hikmah masih diberikan, namun dengan pengawasan yang sangat ketat. Para santri diajarkan bahwa segala bentuk kekuatan fisik yang luar biasa, seperti kekebalan tubuh atau ketangkasan silat, hanyalah bonus dari ketaatan beribadah, bukan tujuan utama. Penekanan ini sangat penting untuk memastikan bahwa generasi muda tidak terjebak dalam praktik ilmu hitam yang justru dilarang keras oleh agama. Dalam menjaga warisan ini, masyarakat Banten juga melakukan reposisi terhadap tradisi-tradisi ekstrim seperti debus. Saat ini, debus lebih banyak diposisikan sebagai seni pertunjukan yang mengandung nilai sejarah dan filosofi keberanian. Dengan menjadikannya sebagai bagian dari pariwisata budaya, masyarakat Banten ingin menunjukkan kepada dunia bahwa apa yang mereka miliki adalah disiplin mental dan fisik yang luar biasa, bukan persekutuan dengan kegelapan. Hal ini merupakan langkah strategis untuk mengikis citra negatif kota sihir dan menggantikan dengan citra provinsi berbudaya yang kaya akan tradisi spiritual yang positif. Tantangan terbesar dalam menjaga marwah ini justru datang dari oknum-oknum, baik dari dalam maupun luar Banten, yang mencoba mengomersialkan stigma mistis demi keuntungan pribadi. Praktik-praktik penipuan berkedok pengisian ilmu atau pengobatan gaib seringkali mencatut nama besar Banten untuk menarik korban. Disinilah peran tokoh masyarakat dan pemerintah daerah menjadi krusial untuk memberikan edukasi bahwa identitas asli Banten adalah religiusitas dan kemandirian. Banten yang asli adalah Banten yang menjunjung tinggi kebenaran, bukan Banten yang menjual ketakutan melalui mitos-mitos yang tidak bertanggung jawab. Warisan spiritual Banten pada akhirnya adalah tentang keteguhan hati. Di era di mana batas-batas moral seringkali menjadi kabur, prinsip istiqomah atau konsisten dalam memegang teguh ajaran leluhur menjadi tameng yang paling ampuh. Kekuatan gaib yang sebenarnya di Banten bukanlah santet atau sihir, melainkan daya tahan masyarakatnya dalam menghadapi berbagai tekanan sejarah, mulai dari kolonialisme hingga krisis ekonomi modern. Banten tetap menjadi tempat di mana doa-doa dipanjatkan dengan khusyuk di balik dinding-dinding pesantren, dan semangat keberanian jawara tetap menyala dalam setiap upaya membangun daerah. Inilah bab terakhir dari perjalanan kita menelusuri akar kekuatan Banten. Kita telah melihat bagaimana sebuah wilayah yang kaya akan energi spiritual seringkali disalahpahami oleh mata luar. Namun bagi mereka yang hidup dan bernafas di tanah ini, Banten adalah tanah yang diberkahi, tempat di mana kekuatan fisik dan kesucian batin bertemu dalam satu harmoni yang indah. Dengan menjaga marwah ini, Banten memastikan bahwa identitasnya sebagai tanah para jawara dan ulama akan terus dihormati oleh generasi mendatang, melampaui segala prasangka dan stigma yang pernah ada. Tahukah kamu bahwa pada akhirnya, semua misteri yang menyelimuti Banten bukanlah tentang kekuatan kegelapan, melainkan tentang keteguhan sebuah bangsa dalam menjaga harga dirinya? Setelah menelusuri 9 bab perjalanan dari akar purba Banten Girang hingga transformasi industri modern, kita sampai pada sebuah kesimpulan penting. Label kota sihir atau pusat ilmu hitam yang selama ini melekat pada Banten ternyata lebih banyak merupakan konstruksi sosial dan sejarah daripada sebuah kenyataan faktual yang bersifat jahat. Sepanjang sejarahnya, apa yang dianggap sihir oleh pihak luar, terutama para penjajah, adalah mekanisme pertahanan diri yang luar biasa.
Kekuatan fisik para jawara dan fenomena kekebalan debus bukanlah praktik okultisme untuk mencari kekayaan atau mencelakai sesama tanpa alasan. Ia adalah perpaduan unik antara teknik bela diri yang disiplin dan spiritualitas Islam yang sangat dalam. Di mata musuh yang ketakutan, keberanian yang melampaui logika ini dicap sebagai sihir. Namun di mata rakyat Banten, itu adalah doa yang mewujud menjadi kekuatan nyata untuk mengusir penindasan. Kita juga telah melihat bagaimana media dan budaya populer berperan besar dalam melanggengkan stigma negatif ini. Film dan cerita horor seringkali mengambil fragmen budaya Banten, membuang nilai-nilai luhur dan sisi religiusnya, lalu membungkusnya dengan narasi klinik yang menyesatkan. Akibatnya, pemahaman masyarakat luas menjadi dangkal dan penuh prasangka. Padahal, jika kita melihat lebih dekat ke jantung masyarakat Banten, kita akan menemukan ribuan pesantren yang menjadi pilar moral, di mana ayat-ayat suci terus dikumandangkan sebagai penawar bagi segala jenis kegelapan. Jadi, apakah judul Banten Pusat Ilmu Hitam itu sesuai dengan fakta? Jawabannya adalah tidak. Secara faktual, Banten adalah tanah para jawara dan ulama. Identitas aslinya adalah religiusitas yang kuat, kota santri, dan semangat kepahlawanan yang tangguh, jawara. Jika ada kekuatan gaib yang dirasakan di sana, itu adalah energi dari doa-doa para leluhur dan disiplin batin para pencari Tuhan. Stigma ilmu hitam hanyalah bayangan hitam yang tercipta karena orang luar gagal memahami cahaya spiritual yang ada di baliknya. Narasi ini disusun bukan untuk menyangkal adanya tradisi mistis, karena setiap daerah di Nusantara memiliki sisi tersebut. Namun narasi ini bertujuan untuk meluruskan pemahaman agar kita tidak lagi melihat Banten dengan rasa takut yang tak beralasan. Banten adalah tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia spiritual berjalan beriringan untuk membangun karakter manusia yang berani, mandiri, dan beriman. Kabut di Gunung Karang mungkin akan tetap ada, dan bunyi tabuhan debus mungkin akan terus terdengar hingga generasi-generasi mendatang. Namun sekarang, kita tahu bahwa di balik kabut dan bunyi gendang itu tidak ada niat gelap yang bersembunyi. Yang ada hanyalah sebuah janji setia untuk menjaga tanah air dengan segenap kekuatan jiwa dan raga. Banten bukan tentang sihir. Banten adalah tentang kekuatan iman yang tidak tergoyahkan oleh tajamnya besi maupun kerasnya zaman. Dengan menyingkap kabut ini, kita tidak hanya menemukan kebenaran tentang Banten, tetapi juga belajar untuk menghargai kekayaan spiritual bangsa kita sendiri dengan kacamata yang lebih jernih dan bijaksana.